Ya pemirsa, memang tidak hanya di Jakarta, banjir juga menggenangi kawasan Jatibening Baru Pondok Gede, Bekasi. Perumahan di RW 6 Sarigaperi, Jatibening Baru, Pondok Gede terendam banjir dengan ketinggian kurang lebih 1 meter. Warga pun masih tinggal di rumah masing-masing sambil memantau ketinggian air di lokasi mereka. Banjir juga menggenangi wilayah underpass Caman, Bekasi. Ketinggian banjir mencapai 15 cm hingga menghambat aktivitas warga. Dan petugas kini sedang melakukan penanganan. Banjir juga menggenangi ruas jalan Ceger Raya Tangerang Selatan, Banten. Sementara itu angin puting beliung merusak sejumlah kios pasar dan puluhan rumah di Situbondo. Hujan yang mengguyur kawasan Tangerang Selatan pada Kamis pagi menyebabkan banjir di Jalan Ceger Raya Pondok Aren hingga 30 cm. Buruknya sistem drainase membuat Jalan Ceger Raya ini menjadi langganan banjir saat turun hujan deras. Bahkan tak sedikit pengendara motor yang mogok karena nekat menerobos banjir. Sejumlah pemotor juga terpaksa melintasi jalur pedestrian pejalan kaki. Kalau hujan keras sedikit aja selalu banjir di sini. Karena gorong-gorongnya ini udah terlalu rendah, sini rendah gitu, jadi mesti sebetulnya air ini ngatasinya disedot gitu Pak. Harapan Bapak pemerintah apa? Kenapa? Harapan Bapak buat pemerintah? Ya itu, dibikin semacam pompa air supaya kalau ada banjir di sini langsung bisa disedot gitu. Sementara itu banjir juga membuat kemacetan panjang dari arah Pondok Aren menuju Bintaro maupun arah sebaliknya hingga sejauh 2 km. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home, serta pembelajaran jarak jauh jika banjir parah kembali melanda Jakarta seperti beberapa hari lalu. Menurut Pramono, pengalaman banjir akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu curah hujan tinggi terjadi pada hari libur panjang sehingga belum diperlukan kebijakan work from home. Namun jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI akan memberlakukan WFH atau bekerja dari rumah bagi pekerja serta menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah bagi para murid. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan PJJ, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya antisipasi banjir seperti melalui operasi modifikasi cuaca dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan cepat surut. Kalau memang akan terulang kembali dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu kebetulan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Ya, tim SAR menemukan 6 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung. Informasi akan hadir usai jeda berikut. Kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Papa Rock TV yang viral di media sosial dibahas di rapat DPRD DKI. Dalam rapat Komisi E DPRD DKI diharapkan ada efek jera terhadap pelaku. Kasus ini dilakukan oleh 4 siswa SMP. Nah, ini saya tolong jawabannya, bagaimana update-nya dan prosesnya seperti apa antara DPKPP, Dinas Pendidikan, orang tua murid dan pihak SMP Negeri 214. Tanggal 19 kemarin sudah dilakukan pertemuan melibatkan sekolah, pengawas sekolah, orang tua, polisian dan lanut karena lokasinya di sana di wilayah sekitar Bandung, yang sifatnya mereka nanti akan melanjutkan bagaimana SOP untuk pembinaan
karakter dan disiplin anak supaya mencegah adanya pembulian dan sebagainya. Minta tolong ini benar-benar menjadi perhatian khusus dari DPKPP dan Dinas Pendidikan. Harus ada penekanan efek jerah dari Dinas DPKPP dan Dinas Pendidikan, ya, sehingga korban bisa dilindungi dan pelaku bisa diberikan efek jerah dan edukasi agar hal-hal ini tidak berulang dan tidak terjadi, ya, karena ini sangat penting sekali. Jangan sampai semakin banyak korban-korban yang ada di DKI Jakarta. Efek jerahnya apa? Mungkin dikeluarkan dari sekolah atau tidak diterima di SMA negeri, atau seperti apa, seperti Bu Hasud bilang di negara mana, bahasanya Korea ya, kalau melakukan bullying, pelecehan tidak bisa diterima di universitas. Sebelumnya kasus dugaan bullying dan pelecehan seksual terhadap anak perempuan YouTuber The Paparok TV menjadi viral di media sosial. Dalam video yang diposting melalui akun Instagram @thepaparok, sang anak menceritakan pengalaman tidak menyenangkan yang dialaminya di sekolah. Dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget, terus ngata-ngatain aku tuh aku kan nggak pernah mau sampai berurusan banget. Dalam pengakuan sang anak, sejumlah siswa laki-laki diam-diam memotret dirinya saat sedang latihan menari di sekolah. Foto-foto tersebut kemudian diubah menjadi stiker di aplikasi pesan singkat dan disebarkan secara luas di berbagai grup percakapan. Para pelaku juga menambahkan komentar bernada tidak senonoh yang membuat korban merasa terganggu. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa satu orang itu. Satu orang itu dia itu buat stiker aku. Stiker aku ya pokoknya ya tanpa seizin aku deh. Nah itu tuh nyebar di satu grup itu. Muka kamu doang. Bukan muka, kayak seluruh badan aku. Tapi ini stikernya bukan pelecehan. Ya nggak tahu, pokoknya dia tuh buat stiker pas aku lagi latihan dance, itu kan aku nggak buat video dance kan sama teman-teman aku tuh rame 3 orang ini nih, mereka nih yang ngomongin aku dan yang ngomonginnya tuh udah parah banget. Iya udah caca, udah geser terus. Susu tahan junior gua, tebak kondisi udah sekeras giok. Oh ini grup cowok-cowok nih. Terus dikirim foto. Pantesan tadi kagak ngambil rapot. Terus maknya. Oh kepala batu sonai. Habis buat video langsung. Siapa nih? Ramadan Revan. Sabi. Wow. Ini dia ngirim foto. Baca dalam hati, nggak mau dengar. Baca dalam hati. Ya nggak apa-apa. Gue mau balik ke sekolah dulu, mau nemuin Kalista. Terus waduh. Menanggapi dugaan bullying ini, pihak sekolah menggelar pertemuan intensif. Dari hasil pertemuan, sekolah menjatuhkan skorsing 2 hari terhadap terduga perundung. Pertemuan dihadiri orang tua korban, orang tua terduga perundung, pihak sekolah, pihak Pangkalan Udara dan kepolisian setempat. Dalam pertemuan, pihak sekolah minta maaf dan menjatuhkan sanksi skorsing 2 hari terhadap para terduga perundung. Namun pihak sekolah siap menjatuhkan sanksi lebih keras jika terduga melakukan kembali perundungan dengan mengeluarkan yang bersangkutan dari sekolah. Orang tua korban berharap anaknya bisa mendapat keadilan sambil melaporkan masalah ini ke Komnas Anak Jakarta. Dan tetap akan mengawal kasus ini bersama-sama dan mari kita gencar perang melawan bullying. Perhelatan ekonomi tingkat tinggi World Economic Forum 2026 secara resmi dimulai di Davos, Swiss. Informasinya akan hadir usai jeda berikut.